Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleum Daun di sini. Kali ini Aleum Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenant. Kali ini Revenant memasuki episode-episode yang terakhir nih guys. Semakin seru saja tentunya. Oke, langsung saja di episode yang ke-11 ini dimulai dari pelaksanaan rencana untuk mengungkap nama roh jahat itu. Rencananya adalah tentu saja mereka akan mencari nama roh jahat itu kepada neneknya Pak dosen. Karena mereka tidak punya pilihan lain selain mencari tahu namanya ke neneknya dari Pak dosen itu. Dan tentu saja untuk mencari tahu namanya mereka bekerja sama dengan orang dalam. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Kim. Karena Pak Kim lah yang mengatur semuanya untuk nenek Pak dosen. Mulai dari membangunkan dia tidur, kemudian sampai tidur lagi, kemudian makan, kemudian dia juga memberitahu bahwa sekarang sudah siang, sudah malam. Ya, itulah Pak Kim. Semuanya serba Pak Kim ya guys ya. Oke, lanjut. Pak Kim pun kemudian mengganti tanggal yang ada di ruangan neneknya Pak dosen ke tanggal sehari sebelum hari bebas roh. Kemudian Sanyong pun akan berpura-pura sebagai roh jahat di sana. Dan karena Pak Kim sudah mengganti tanggalnya, maka si nenek Pak dosen itu pun percaya-percaya saja kalau Sanyong itu adalah roh jahat ketika Sanyong datang ke rumahnya. Dan dengan mudahnya neneknya dari Pak dosen itu menyebutkan nama dari roh jahat itu. Kemudian Sanyong pun langsung pergi ketika mengetahui nama dari roh jahat itu. Dan neneknya Pak dosen pun dilarikan ke rumah sakit karena dia mengamuk nih guys. Dan dikurung di sana di rumah sakit. Itu dilakukan semuanya oleh Pak Kim sebagai bentuk balas dendam karena telah membunuh anaknya. Sementara itu Sanyong pergi ke rumahnya untuk berlindung dari roh jahat. Karena pada waktu itu akan berganti hari dan roh jahat akan muncul kembali tentunya. Setelah pergantian hari di sana, Sanyong digoda terus-menerus oleh roh jahat itu yang ada di dalam dirinya. Agar dia berpikir dia membutuhkan roh jahat itu dan tidak mengusirnya dari dalam dirinya. Meskipun sudah dipasang tali penghalang sial, roh jahat itu pun tetap bisa masuk ke dalam diri Sanyong. Roh jahat itu pun membakar ruangan yang ada di rumah Sanyong dan menelepon pemadam kebakaran agar pemadam kebakaran datang ke sana dan membukakan pintu untuk roh jahat itu agar dia bisa keluar dan membunuh orang-orang. Roh jahat itu pun mengintai Pak dosen dan polisi muda ketika mereka sedang mencari petunjuk tentang roh jahat itu. Namun semuanya bisa terlewati karena Sanyong bisa tetap berada di dalam rumahnya yang dikelilingi tali penghalang sial. Pak dosen mencari petunjuk ke proyek di mana pustakawan tewas oleh roh jahat, yang mana Pak dosen menemukan jepitan rambut di sana yang itu adalah benda terakhir. Namun dia tidak yakin dengan benda itu dan mereka akan pergi ke tempat Sanyong untuk bisa Sanyong sentuh benda itu. Jadi jika benda itu disentuh oleh Sanyong dan Sanyong bisa melihat masa lalu dari roh jahat tentang benda itu, maka benda itu bisa dipastikan asli dan mereka bisa memulai ritual penyegelan roh jahat. Namun ketika sudah dekat dengan tempatnya Sanyong malah pergi karena roh jahat itu mengancam akan membunuh ibu Sanyong jika mereka melakukan ritual itu. Dan benar saja roh jahat itu tidak main-main guys. Roh jahat itu melakukan aksinya seperti biasa. Sanyong pun mencegahnya dengan cara mengancam balik roh jahat itu. Jika roh jahat itu membunuh ibunya, maka Sanyong pun akan bunuh diri juga. Dan roh jahat itu pun nantinya tidak punya inang untuk dia bisa hidup. Kemudian roh jahat itu pun melepaskan ibu Sanyong dan kembali mengendalikan tubuh Sanyong dan pergi begitu saja dari kafe ibunya. Oke, kita akan bercerita sedikit tentang Hyangi, si roh jahat itu nih guys. Jadi pada zaman dahulu, si Hyangi ini adalah anak yang dipilih oleh dukun sakti untuk penumbalan di desa Jangjingri. Namun pada saat dia mengetahui bahwa dia akan ditumbalkan dari percakapan ibu dan bapaknya, yang mana ibu dan bapaknya pun tidak menginginkan dia untuk ditumbalkan, dia malah mengorbankan adiknya untuk menggantikan dirinya dengan memberikan hiasan rambut itu. Hiasan rambut itu menandakan bahwa orang yang mempunyai hiasan rambut itu adalah dia yang akan ditumbalkan nantinya.
Namun setelah kejadian buruk terus menimpa keluarga Hyangi setelah adiknya dijadikan penumbalan itu, kejadian sial itu diantaranya adalah mulai dari ibunya yang bunuh diri, kemudian kakak dan ayahnya yang tenggelam di lautan ketika sedang berlayar. Kemudian selanjutnya dia pun berencana untuk mengembalikan semua uang yang diberikan kepada dukun itu untuk menebus adiknya dan membawa dia pulang, yang mana kebetulan adiknya masih hidup di sana. Alih-alih dibiarkan pulang, adiknya malah dibunuh. Pembunuhan itu disengaja oleh dukun sakti itu untuk memancing emosi dari Hyangi. Karena Hyangi yang diincar oleh dukun sakti itu untuk dijadikan roh jahat, Hyangi pun dibiarkan kelaparan dan kemudian dia pun dibunuh juga. Yang akhirnya dia pun menjadi roh jahat. Oke, kembali ke Sanyong yang tadi tiba-tiba pergi dari kafe ibunya. Ternyata Sanyong pergi menemui neneknya Pak Dosen, di mana Sanyong yang kerasukan roh jahat itu akhirnya mengincar neneknya Pak Dosen. Neneknya Pak Dosen meminta maaf kepada roh jahat itu. Neneknya Pak Dosen berkata dia tidak memberitahu semuanya, dia hanya memberitahu nama roh jahat itu saja. Namun roh jahat itu pun tidak ingin mengambil resiko terlalu besar nih guys. Agar rahasia roh jahat itu tidak bocor semuanya, roh jahat itu pun langsung menghabisi nenek Pak Dosen dengan menjatuhkannya dari atas rumah sakit. Yang akhirnya nenek Pak Dosen pun tiada. Setelah menghabisi nenek Pak Dosen, roh jahat itu pun pergi meninggalkan rumah sakit. Kemudian di dalam perjalanan dia muncul dan berbincang dengan Sanyong nih guys. Roh jahat itu pun berkata bahwa dia ingin terus-menerus berada di dalam diri Sanyong karena Sanyong berbeda dengan orang lain. Sanyong tidak menginginkan dan memanfaatkan apapun dari roh jahat itu. Tapi Sanyong pun tetap dalam pendiriannya bahwa dia tidak ingin roh jahat itu berada di dalam dirinya dan menyuruh roh jahat itu untuk pergi kembali ke alamnya. Kemudian, roh jahat itu mempunyai permintaan sebelum mereka melakukan ritual pengusiran roh jahat. Roh jahat itu pun meminta untuk mencari jasadnya terlebih dahulu, yang mana jasad roh jahat itu sudah ditemukan oleh Pak Dosen dan polisi muda. Di mana di dalam jasadnya itu ada potongan jepitan rambut sebagai benda terakhir untuk menyegel roh jahat. Jadi potongan rambut ini sepertinya nyambung dengan yang ada di proyek tewasnya pustakawan itu guys. Menarik sekali nih. Dan mungkin saja permintaan terakhir dari roh jahat itu untuk mencari jasad dirinya adalah sebagai tipuan semata nih guys. Oke, jadi di episode yang kelima ini kita telah membahas dengan fokus ditemukannya kelima benda untuk menyegel roh jahat. Dan entah kelima benda itu akan diapakan nih guys oleh Pak Dosen. Dan kenapa roh jahat itu menyuruh mereka mencari kelima benda itu? Apa maksud dan tujuannya ya? Kita cari tahu jawabannya di episode yang ke-12 mendatang. Di mana episode yang ke-12 ini adalah episode yang terakhir nih guys. Sampai jumpa di episode yang ke-12 mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.